Halo Sobat Viewers, welcome back to my channel The Hobbies Yulianto. Oke Mamen, jadi pada kesempatan kali ini di hadapan saya sudah ada sebuah racun yang sangat meracunkan banget. Saya pun di sini sampai teracunkan oleh produk yang satu ini Mamen. Jadi sekarang di studio udah ada satu buah tackle Journey TR Travel Rod dari Seahawk yang terbaru, dan ini gokil abis Mamen untuk jorannya. Dan langsung aja kita akan unboxing dulu untuk Seahawk Travel Rod ini. Sebelum kita mulai unboxing, kita akan cek dulu untuk spek dari joran ini. Nah, di sini ada tulisan Seahawk since 1978, Journey TR. TR ini Travel Rod. JTR 5104 MHS medium heavy spinning. Nah, kemudian untuk panjangnya di 5.10 feet, ini kurang lebih sekitar 180 cm, 4 section, actionnya di medium heavy. Ini harusnya untuk action biasanya sih, setahu saya tuh action itu medium fast, fast, extra fast. Untuk medium heavy ini ada di power, tapi saya nggak tahu kenapa kalau sekarang itu biasa ditulis kayak gini, action medium heavy gitu. Ya sudahlah, biarin aja. Nah, untuk line weight itu ada di 8 sampai 20 lbs. Mungkin agak aneh untuk satuan line weight-nya, tetapi karena ini travel rod, nggak ada yang nggak mungkin. Nah, kemudian untuk lure weight itu ada di 9 sampai 25 gram. Cukup besar untuk lure weight-nya. Dan untuk joran ini dikemas di dalam box yang wow, ini tabungnya keren. Ini udah hardcover, keras ini, saya nggak tahu bahannya apa. Mungkin plastik. Jadi untuk pengiriman joran ini, kalau seandainya kalian kirim aja tanpa tambahan karton tebal ataupun PVC, ini harusnya udah aman sih Mamen, harusnya ya. Dan kemudian tutupnya juga tebal, dia pakai zipper sini, rails rating, dan kemudian dia juga ada tali, ini bisa untuk digantungin, kayak kita selempangin. Kemudian untuk talinya juga bisa di-adjust, bisa dipanjangin. Nah, jadi bisa kita adjust, gampang banget, praktis banget untuk dibawa kemana-mana. Dan kemudian langsung akan kita unboxing. Nah, jadi di bagian atas di sini ada busa lagi. Jadi akan aman kalau jorannya ini kebentur ke bawah. Tuh, aman ada busanya. Dan kemudian jorannya ini dibungkus lagi di dalam sarung. Nah, mantap banget. Kita geserin dulu yang ini. Nah, ini dimasukin lagi di dalam kantong joran. Premium banget ini udah. Tuh. Dan untuk pouch-nya ini, kantongnya ini, nah ini terbagi menjadi 4 kabin, 1, 2, 3, 4. Jadi di setiap section joran ini nantinya tidak akan saling berbenturan, yang akan menjaga joran ini dari damage yang terjadi akibat benturan antar blank nanti. Oke, dan langsung akan kita lihat penampakan dari jorannya ini. Nah, ini ada 4 section, langsung kita keluarkan. Wow, warnanya asik bro. Jadi untuk warnanya ini dia agak coklat ke gold. Tuh. Ada gabungan warna green juga. Wih, mantep bro. Tuh. Keren. Keren. Asli, ini keren Mamen. Kemudian di bagian grip untuk bawah dan juga untuk rail seatnya, di sini dia udah dilapisin pakai plastik pengaman. Nah, kita buka dulu nih. Oke. Wih, cakep Mamen. Dan dalam pembeliannya untuk Seahawk Journey TR ini, kita ditawarkan dengan 4 macam pilihan joran. Yang pertama itu untuk power di 6 sampai 14 lbs, dan yang kedua itu di 8 sampai 20 lbs. Dan untuk versi bed casting dan spinningnya itu ready semua. Dan yang di tangan saya ini yang ukuran 8 sampai 20 lbs. Oke. Jadi sekarang kita akan mulai nih untuk bahas apa aja sih yang ditawarkan kepada kita oleh si Journey TR ini Mamen. Pertama-tama pasti kita akan bahas bagian blanknya dulu. Jadi untuk joran ini sesuai dengan namanya travel rod atau joran travel. Joran ini terbagi menjadi 4 section. 1, 2, 3, dan 4 Mamen. Jadi ini sangat praktis banget, sangat simple banget.
hanya segini, bisa kita bawa kemana-mana men. Jadi kalau kita mau berangkat kemana lagi tuh, liburan kah atau apakah, ini tinggal kita selipin aja di bawah jok mobil atau di bawah jok motor, atau kita gantungin aja. Sangat gampang banget, sangat simpel banget untuk membawanya men. Dan kemudian untuk jenis join pada joran ini, nah jadi untuk join pada joran ini itu ada dua tipe join yang dipakai di sini. Yang pertama itu adalah butt over, dan yang kedua itu dia menggunakan tipe spigot join. Nah, saya akan jelaskan dulu untuk spigot join. Nah, di sini akan saya gambarkan. Jadi di sini seandainya blank ya, ini blank, dia menggunakan blank hollow. Macet lagi pulpennya. Oke, saya udah ketemu nih. Nah, jadi di sini ini ibaratkan ini adalah main blank kita. Jadi ini blank hollow kita. Jadi untuk spigot join itu, ini untuk section sambungannya. Ini untuk bagian rail seat misalnya. Jadi untuk spigot join itu dia dipasangkan lagi dengan satu blank khusus. Kalau untuk joran ini dia menggunakan hollow carbon. Jadi dia bisa dipasangkan dengan hollow carbon ataupun dengan solid carbon. Jadi kalau pakai solid carbon mungkin dia akan lebih kuat, tapi kalau menggunakan hollow carbon dia akan jadi lebih ringan. Dan untuk joran ini dia menggunakan hollow carbon. Jadi untuk hollow carbonnya itu dipasang di sini. Nah, kayak gini. Nah, jadi di bagian sini dia menggunakan hollow carbon, yang kemudian di resin dimatikan di bagian blank yang pertama ini. Nah, jadi untuk blank kedua dia akan nyelot di sini. Tuh, ini untuk blank kedua. Nah, jadi dia terdiri jadi 3 bagian. Blank pertama, spigot, dan juga blank kedua. Nah, ini susunan untuk spigot join. Dan di sini untuk spigot join yang ada pada joran ini, dia ada pada sambungan dari section pertama ke section kedua dan section kedua ke section ketiga. Nah, untuk penampakannya seperti ini. Nah, jadi ini untuk blank hollow yang ditanamkan di bagian section pertama, kemudian langsung disambungkan ke sini. Nah, jadi untuk keuntungan menggunakan spigot join ini di bagian sambungan, dia akan jadi kelihatan lebih rapi. Kemudian untuk pembagian di bagian lifting powernya itu juga jadi akan lebih sempurna. Sambungan pada bagian joinnya juga akan lebih kuat. Kemudian untuk komposisi joran itu akan jadi lebih bagus. Jadi dia akan rata mengerucut ke atas. Nah, kemudian untuk sambungan dari section kedua ke section ketiga juga dia menggunakan spigot join juga. Nah, ini spigot join. Nah, oke. Dan kalau kalian tanya, ini kenapa nggak masuk habis? Ini merupakan spigot failure gap, di mana fungsinya adalah untuk bagian sini, dia akan menjadi toleransi pada saat joinnya ini aus. Jadi pada saat kita pasang nih ya, kita pakai ya, cabut, pasang, seiring waktu itu untuk bagian blanknya ini akan terkikis. Jadi kalau tanpa space kayak gini, waktu dia terkikis, dia akan langsung mentok ke bawah dan akan mengakibatkan loss pada join kita. Jadi kalau dia menggunakan ada space kayak gini, nanti kalau ada aus, dia akan makin ke dalam, makin masuk ke dalam, makin masuk ke dalam. Jadi untuk ausnya itu akan diminimalisir dengan space ini atau spigot failure gap ini. Nah, kemudian untuk join dari section ketiga ke section keempat atau section terakhir, ini menggunakan tipe butt over. Jadi untuk cowoknya itu ada di bawah dan untuk ceweknya itu ada di atas. Dan di sini, nah dia langsung masukin kayak gini. Oke, tuh dia langsung masuk kayak biasa. Nah, jadi untuk sambungan joran ini, kalau kita pasang seluruhnya, ini komposisinya sangat bagus sekali. Untuk posturnya itu dia akan lebih sempurna, dia mengerucut sampai ke atas. Tuh, dia nggak ngedek sendiri. Soalnya kalau dia menggunakan tipe tip over, biasanya itu yang bagian blank bagian atas itu akan lebih gede jika dibandingkan dengan bagian bawah. Jadi kelihatan kurang proporsional. Dan untuk panjang joran ini dalam keadaan terpasang itu kurang lebih ada di 180 cm. Dan untuk panjang blank fightingnya mulai dari ujung rail seat hingga ke top ringnya itu kurang lebih ada di sekitar 146 cm. Kemudian untuk panjang per section pada saat joran ini dilepas itu kurang lebih ada di 50 cm saja. Panjang butt hingga ke ujung rail seat kurang lebih ada di 34,5 cm. Panjang butt hingga nanti jatuhnya ke rail foot kita itu kurang lebih ada di 26 cm. Dan panjang butt hingga ke pangkal rail seat kurang lebih ada di 16 cm. Untuk diameter blank pada bagian paling ujung joran itu ada di 1,69 mm. Join pada section keempat itu ada di 3,71 mm. Join pada bagian atas section ketiga 4,8 mm. Join pada section ketiga 4,8
pada bagian bawah 8,17 mm. Di spigot join pada section kedua itu di 6,71 mm. Untuk blanknya, diameternya pada bagian atas section kedua 8,68 mm. Pada bagian bawah untuk diameternya 10,16 mm. Pada section pertama untuk spigotnya di 7,88 mm. Untuk bagian blanknya di 10,25 mm. Di bagian atas rail seat 10,42 mm. Kemudian di bagian paling bawah blank itu ada di 11,31 mm. Untuk tebal blank pada bagian section keempat 0,54 mm. Pada section ketiga ini untuk outernya di 8,06. Kemudian untuk innernya kurang lebih ada di 7,05. Dibagi dua. Jadi untuk tebal blanknya kurang lebih ada di 0,505 mm. Untuk tebal spigot pada section kedua itu ada di 1,57 mm, sangat tebal sekali. Untuk tebal blank pada section kedua untuk outernya di 10,02. Untuk inner diameternya ada di 7,79. Dibagi dua. Jadi untuk ketebalan blank untuk section kedua di 1,115 mm. Dan untuk tebal spigot pada section pertama itu ada di 1,56 mm. Untuk tebal blanknya nggak bisa kita hitung karena di sini dia udah dipasangin spigot, jadi nggak bisa dihitung. Nah, jadi untuk sebuah kelemahan joran travel itu pada umumnya adalah ada pada yang pertama, ada pada kekuatan blanknya itu pasti akan kurang momen karena dia memiliki banyak sambungan. Kemudian yang kedua adalah untuk power liftingnya itu biasanya untuk travel ini dia agak kurang. Sama karena masalahnya itu dia terlalu banyak sambungan. Tetapi dari Seahawk ini mereka udah memikirkan dengan seksama tentang beberapa masalah ini dan sudah disempurnakan pada joran ini, Mamen. Yang pertama adalah untuk masalah power. Untuk joran ini dia menggunakan karbon di 24 tonase untuk komposisinya, Mamen. Dan juga dia udah menggunakan teknologi lightweight carbon. Jadi walaupun dia menggunakan karbon 24T yang terkenal kuat dan alot, dia juga menggunakan teknologi lightweight construction, di mana untuk teknologi ini akan membuat blanknya itu menjadi lebih ringan. Dan kemudian udah disempurnakan lagi pada bagian joinnya itu udah menggunakan spigot join, di mana untuk sambungan spigot join ini dia akan memberikan efek parabolik yang bagus pada joran ini, Mamen. Dan juga pembagian LB-nya itu akan menjadi lebih rata, power jorannya itu akan menjadi lebih rata, dan tentunya pada bagian sambungannya itu akan menjadi lebih kuat. Kemudian juga untuk masalah power lifting dari joran Seahawk Journey TR ini juga sudah menggunakan teknologi high modulus carbon, di mana untuk teknologi high modulus carbon ini adalah teknologi dari Korea yang akan membuat blank joran itu menjadi lebih kaku hingga akan membuat power liftingnya itu menjadi bagus, Mamen. Jadi ini sudah sangat diperhitungkan dari pihak Seahawk untuk membuat kinerja dari blank joran Journey ini menjadi maksimal. Oke, sekarang kita akan langsung lanjut lagi ke aksesoris pendukung untuk si joran Journey TR ini, Mamen. Pada bagian empat joran di sini dia menggunakan tipe Jap style atau Japanese style. Di mana untuk bagian paling bawah, joran dia menggunakan lapisan bahan cork untuk melindunginya. Jadi dengan menggunakan bahan cork ini lebih terlihat klasik. Kemudian ada wincek warna emas. Kemudian dilanjutkan dengan ikatan benang wrapping. Benang wrappingnya menggunakan warna hijau mutiara. Dihiasin ada warna emas dan merah juga. Untuk blank menggunakan warna coklat keemasan. Di sini ada tulisan Seahawk. Di bagian sini sama untuk benang wrapping dan ada wincek warna emas juga. Kemudian di bagian rail seat untuk joran ini dia menggunakan rail seat dengan tipe VSS non-brand. Kita anggap aja ini keluaran dari Seahawk, di mana untuk rail seat VSS ini merupakan rail seat terbaik menurut saya, versi saya untuk sebuah joran spinning, karena pegangannya pasti akan enak banget untuk rail seat ini. Kemudian di bagian rail seat grip dia menggunakan bahan cork. Gripnya ini panjang sampai ke belakang, jadi ini akan benar-benar nutupin tuh. Masih ada space lewat, jadi pasti akan enak banget untuk handling joran ini. Kemudian untuk gripnya ini dia menggunakan ukuran di 23,08 mm, enggak terlalu lebar, enggak terlalu kecil, pas banget digenggam. Dan juga ditambah lagi cuttingan di bagian belakangnya ini dia agak melengkung. Nah, jadi dengan melengkung kayak gini ini pasti pas banget nih di genggaman tangan kita.
untuk handling joran ini pasti akan enak banget. Kemudian untuk rear lockingnya ini ada pada bagian depan rail seat. Untuk rear locking pada bagian depan sini dia ada bahan extra grip berbahan EVA. Untuk EVA-nya di sini menggunakan density di 70. Ada winch check berwarna emas dan di sini dia menggunakan bahan grafit pada bagian untuk dudukan lockingnya ini. Tuh. Kemudian di depan rail seat di sini ada terdapat satu buah hook keeper untuk nyimpen umpan kita atau hook kita di sini dicantolin. Dan untuk hook keepernya ini udah deket banget dengan posisi rail seat. Jadi untuk hook keeper dengan dekat seperti ini dia mungkin tidak akan mengganggu mekanisme pada saat kita melakukan long cast. Twist efeknya itu nggak akan mengenai bagian sini. Kecuali hook keepernya ini dipasang di depan di sekitar sini. Nah itu ada kemungkinan bahwa hook keepernya itu akan mengganggu pada waktu kita melakukan casting. Nah, kemudian untuk wrappingnya juga di sini sama. Dia menggunakan wrapping dengan warna yang cukup meriah. Keren sih ini perpaduan warnanya. Warna hijau glittering mutiara. Ada hiasan benang warna emas dan merah. Kemudian untuk blanknya dia diwarnain warna coklat. Coklat keemasan. Di sini ada tulisan GTR 5104 MHS. Ini joinnya. Untuk pengaman join dia menggunakan sama. Cuman warna merahnya benang wrappingnya lebih banyak. Tuh. Untuk section kedua, pengamannya juga sama, menggunakan wrapping berwarna hijau dan merah dihiasi dengan sedikit warna emas. Kemudian untuk warna blanknya di sini dia menggunakan warna hijau lumut dengan finishing glittering. Dan kemudian di sini ada tulisan Your Travel Companion dan di sini ada tulisan Journey TR Travel Road. Nah, sini ada tulisan Jepang nih, saya nggak tahu nih tulisan apa Jepang. Kayaknya Dobis ganteng artinya ini. Nah, kemudian di bagian bawah sini ada spek untuk jorannya. Tuh. Dilanjutkan lagi untuk bagian ring guide. Untuk wrappingnya sama. Dia menggunakan warna hijau, merah, dan hiasan berwarna emas. Untuk blanknya sama. Warna coklat keemasan. Di sini ada tulisan Lightweight Construction dan High Modulus Road Blank 24 tonase. Section ketiga menggunakan motif yang sama juga. Tuh, hingga ke ujung. Dan section keempat juga masih menggunakan motif yang sama juga. Tuh. Sampai ke ujung. Di bagian ring guide untuk joran ini, pada ring guide ke-7, dia menggunakan ring guide keluaran dari Fuji dengan tipe Fuji O New Slim. Di sini untuk ring guide-nya dia mix ya. Jadi ring guide ke-7 ini dia menggunakan ring guide Fuji. Kemudian untuk ring guide ke-6 hingga ring guide pertama itu belum menggunakan ring guide keluaran dari Fuji. Saya kurang tahu sih untuk jenis ring guide yang digunakan pada ring guide ke-6 hingga ring guide ke-1-nya. Karena di sini untuk ring guide-nya ini masih terlihat agak ada sedikit siku pada keramiknya. Dan ini untuk top rack-nya. Ini juga membentuk ada agak siku dikit pada bagian ujungnya ini. Untuk berat total Seahawk Journey Travel Road ada di 117 gram. Oke, jadi sekarang akan saya coba untuk bending jorannya, men. Bendingannya seperti ini. Untuk karakter joran ini agak kaku. Dan lihat aja tuh untuk paraboliknya. Ini paraboliknya sempurna, men. Tidak ada kaku atau lurus di bagian satu titik. Dan kemudian untuk taper action segini, men, karakternya agak kaku joran ini, bermain di sekitar fast gitu. Kemudian untuk balancing ada di sekitar sini. Nah, segini. Agak sedikit ke depan untuk sebuah joran 180 cm, tetapi ini tidak masalah karena ini merupakan joran travel, pasti dia agak sedikit ke depan. Dan untuk nilai plusnya, kalau dia sedikit ke depan, pastinya untuk long cast akan jadi lebih baik, men. Kemudian untuk bone juga bagus di sini, men. Tuh, cakep sekali untuk bone-nya. Nah, kemudian satu hal yang patut kalian lakukan pada saat membeli sebuah travel rod, di mana untuk travel rod ini memiliki banyak sambungan hingga akan ada besar sekali kemungkinan kalian mendapatkan blank yang tidak lurus, men, pada saat dipasang. Jadi kalian wajib untuk cek blanknya, dan ini udah lurus banget, perfect banget lurusnya, men. Saya suka ini. Di bagian blanknya itu udah sangat perfect banget. Jadi untuk sebuah joran travel yang memiliki settingan backbone yang bagus, kemudian yang memiliki powerlifting yang baik, dia punya paraboliknya cakep, bobotnya ringan, kemudian untuk power bisa diandalkan, itu merupakan sebuah joran travel yang menurut saya sesuatu banget, men. Dan saya sangat suka sekali dengan joran ini. Waktu saya pegang pertama juga saya udah merasakan feel yang saya sangat suka sekali dengan joran ini. Tapi pasti akan ada beberapa orang yang berbicara bahwa joran ini
tidak worth it karena dia tidak menggunakan ring guide Fuji. Buat saya, terus terang, saya tidak masalah sama sekali tentang masalah ring guide yang ada pada joran, mamen. Apakah itu dia ring guide Fuji atau non Fuji. Yang penting kita perhatikan aja dulu untuk ring guide-nya. Karena yang pertama, pada saat saya memancing, saya menggunakan line, menggunakan PE, saya tidak menggunakan monoline, jadi tidak ada resiko keriting pada bagian line guide-nya. Dan kemudian penggunaan line pun saya tidak akan lama-lama amat. Untuk freshwater itu paling di 2 bulan lebih, 3 bulan akan saya ganti untuk line-nya. Jadi sebelum dia rusak line-nya pasti akan saya ganti, mamen. Jadi tidak akan ada masalah di bagian ring guide. Kemudian juga untuk para angler dasaran belakangan ini juga saya lihat bahwa mereka udah beralih menggunakan mainline PE untuk senar utamanya, bukan lagi menggunakan monoline. Jadi menurut saya ini enggak masalah lah, mamen. Dan juga yang pasti dalam memilih suatu joran itu bukan hanya ringnya yang kita perhatikan, mamen. Suatu joran itu untuk faktor utama yang paling harus kita perhatikan itu adalah pada blank jorannya, bukan ringnya. Ringnya itu adalah pendukung untuk blank jorannya, mamen. Penting, tapi yang lebih penting adalah blank jorannya. Oke, dan menurut saya sih ada satu hal yang menurut di hati saya ini kurang pas terhadap joran ini, mamen, yaitu saya nggak dapat versi bait castingnya. Soalnya saya pengen banget sebenarnya untuk dapat versi bait castingnya, cuman kemarin waktu saya beli itu versi bait castingnya itu udah sold out, mamen. Jadi ya mau nggak mau kita bawa aja untuk Journey TR ini versi spinningnya ke studio sini untuk kita review, karena menurut saya joran ini sangat menarik sekali untuk direview. Oke, jadi untuk si Journey TR ini kalau kalian tanya ini cocoknya mancing untuk teknik dengan teknik apa, yang pasti joran ini didesain khusus untuk bermain di kelas casting, mamen. Jadi untuk casting freshwater, saltwater ini bisa banget. Selain daripada itu, mungkin kalau kalian mau coba main turnamen di kelas turnamen seperti Kolaman, Nyimas, bisa kalian coba juga. Untuk bermain dasaran ini juga bisa. Untuk reel yang cocok, kalian bisa gunakan reel mulai dari ukuran 1000, 2000, 3000 mungkin bisa lah, 3000 ya. Mentok-mentok tuh 3000 bisa lah. Dan untuk spot seperti tadi saya bilang, saltwater, freshwater ini udah libas habis. Cuman saya kurang tahu untuk kualitas dari ring guide-nya, untuk frame-nya ini, mamen. Jadi tetap harus perawatan kalian jaga, karena tapi kalau saya lihat sih dari karakter frame-nya ini, dia udah warnanya itu agak buram. Biasanya dengan warna agak buram itu dia lebih tahan sih terhadap korosi. Tapi yang pasti setelah kalian pakai, cuci bersih pakai sabun, bilas air bersih, dan keringkan. Walaupun dia menggunakan brand Fuji ataupun non brand Fuji, tetap perlakuan itu harus kalian lakukan untuk menjaga agar joran kalian itu jadi lebih baik, jadi lebih terawat, dan bisa tahan lama untuk pemakaian jangka waktu yang lama, mamen. Oke, untuk si Journey TR ini dibanderol di range harga sekitar 600-an ribu. Dan untuk harga segitu, saya tetap bilang untuk joran ini masih masuk di kelas worth it, mamen, karena saya suka banget sama blanknya ini. Dan untuk link pembelian kalian bisa cek aja langsung ke Hobby Sport di Shopee, ataupun kalau kalian malas kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya, di situ udah ada linknya. Dan ya kurang lebih seperti itulah untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu saya share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.